Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Azhara Putri. Saya mahasiswa dari Universitas Pakuan jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mewawancarai beberapa profesi terkait COVID-19 atau virus corona yang selama ini ada di Indonesia. Selamat siang Pak. Selamat siang. Dengan saya Nadia Azhara Putri, saya mahasiswa dari Universitas Pakuan Bogor jurusan Komunikasi. Di sini saya mau minta waktunya sebentar, boleh Pak? Baik, boleh. Mau wawancara seputar COVID-19. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya dengan Dwi. Saya di sini selaku koordinator SPGDP. Baik Pak. Dimulai aja ya Pak. Virus corona atau COVID-19 itu apa sih Pak sebenarnya? Virus corona atau COVID-19 itu suatu virus yang mulai terdeteksi di awal Februari 2020, di mana awal pandeminya ini ada di negara Cina, yaitu di Provinsi Wuhan. Nah, untuk COVID-19 ini memang tidak bisa kita lihat secara kasat mata atau kita rasakan, tetapi dapat kita lihat hasilnya melalui pemeriksaan. Pemeriksaannya ini yang paling direkomendasikan adalah PCR, walaupun ada antibody, antigen atau PCR itu ada tiga macam pemeriksaan. Semuanya untuk mendeteksi keberadaan virus. Nah, apa itu rapid antibody? Rapid antibody itu pemeriksaan melalui darah. Diambil darah pasiennya, nanti kita masukkan ke alat rapidnya, nanti bisa dilihat dia reaktif atau non reaktif. Hasilnya hanya reaktif atau non reaktif. Tingkat akurasinya ini sekitar 50%, artinya masih 50-50, karena dia hanya mendeteksi keberadaan virus tapi tidak spesifikasi virusnya seperti apa. Karena kalau kita terinfeksi virus yang lain, bisa saja kita kalau tes rapid antibody hasilnya reaktif. Nah, kemudian apa itu rapid antigen? Rapid antigen ini pemeriksaan melalui swab nasofaring atau orofaring yang bertujuan untuk mengetahui protein si virus COVID-19 ini. Tetapi untuk pemeriksaan antigen ini harus dengan waktu yang tepat, artinya biasanya 7-10 hari setelah gejala. Kenapa? Karena 7-10 hari gejala itu untuk mengetahui CT value atau total virus dalam tubuh. Nah, dalam waktu 7-10 hari itu sudah terakumulasi. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan dengan gejala setelah 7-10 hari, biasanya hasilnya akan akurat. Akurasinya 95%-an kalau untuk rapid antigen. Nah, Pak itu kalau untuk PCR ini akurasi 100%. Kenapa? Karena melalui PCR ini yang kita lihat DNA si virus COVID-19-nya. Jadi kalau memang dinyatakan positif, sudah pasti 100% terinfeksi COVID-19. Penanganannya atau pencegahannya yang paling mudah 3M dan 3T. 3M itu mencuci tangan sebelum atau sesudah melakukan kegiatan. Kemudian menggunakan masker, karena masker ini akan melindungi kita dari virus-virus yang ada di luar. Yang ketiga, menjaga jarak. Kenapa sih ini harus menjaga jarak? Karena virus COVID-19 ini bisa menular pada jarak kurang dari 1 meter. Kenapa harus 2 meter? Karena menurut hasil studi banding atau hasil literatur yang bisa dipertanggungjawabkan, memang dengan jarak 2 meter itu sudah relatif aman. Tetapi dengan tentu harus menggunakan masker. Kemudian apa itu 3T? 3T itu tracking, testing, dan treatment. Tracking itu mengetahui kapan terakhir pasien ini bersosialisasi atau berkumpul. Kemudian dengan siapa saja, waktunya kapan, jamnya jam berapa. Kemudian testing ini pemeriksaan cepat, biasanya rapid antibody atau antigen.
untuk mengetahui sebarannya sejauh mana, berapa orang yang terinfeksi. Kemudian treatment pengobatan. Nah, pengobatan ini ya berarti harus masuk rumah sakit, perawatan. Dalam proses perawatan memang membutuhkan waktu karena tidak artinya gini, pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19 tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk sembuh kembali. Itu tergantung dari imun dan psikisnya. Artinya apa? Ini dua hal yang paling berkaitan. Di saat si psikisnya si pasien ini drop atau turun, sudah pasti imunnya juga akan ikut turun. Maka untuk pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19 ini harus harus mempunyai psikis yang baik. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan imunnya dia sendiri. Jadi kalau jangan stres gitu ya Pak? Nggak boleh stres. Kalau stres, banyak pikiran, drop. Kemudian ada anggap penyakit penyerta, karena ya penyakit penyerta ini juga bisa menentukan, walaupun ada pasien dengan penyakit penyerta, proses penyembuhannya cepat karena apa ya? Mungkin imunnya terus kekebalan tubuhnya bagus ya, bisa cepat. Terus Bapak ada pengalaman bisa diceritain, ada tetangga atau keluarga yang kena COVID? Teman ada yang kena, terus ada yang proses penyembuhannya lama, ada yang proses penyembuhannya cepat, yaitu kembali ke individunya sendiri. Imunnya saat terinfeksi itu baik atau tidak. Kalau dampak yang Bapak rasakan selama ini apa semenjak ada virus corona? Dampaknya ya karena kan kita harus menjaga 3M ini ya. Apalagi dengan ya harus membiasakan menggunakan masker, terus biasa berkumpul-kumpul kita harus sering jaga jarak. Terus kalau sosialisasi, kalau mau keluar seperti kita belanja atau beli makan ya sedikit banyak ya ada ketakutan. Jadi kayak kehidupannya beda jauh ya dari yang sebelumnya? Jauh ya, pengen sih segera berakhir biar enak. Terus kalau menurut Bapak, pemerintah ini udah cukup belum cara yang dilakukannya buat menanggulangi penyebaran virus yang ada di Indonesia? Kalau untuk menanggulangi, sosialisasi sudah cukup mungkin dari pemerintah, cuman kembali lagi ke individunya masing-masing. Apakah disiplin atau tidak menerapkan 3M ini? Kalau disiplin menerapkan 3M ya insya Allah kita bisa mencegah dari infeksi virus COVID-19 ini. Terus tanggapan Bapak tentang vaksin yang sudah ada di Indonesia untuk virus corona ini gimana? Ini lagi ramai ya soalnya. Iya, karena banyak hoax juga. Nah, saya pribadi yang namanya diinjek vaksin, yang penting sudah satu tersertifikasi. Artinya gimana? Artinya sertifikasi ini lolos uji dalam arti aman untuk dimasukkan atau disuntikan ke manusia, ke kita ya. Tapi kalau tidak ada lolos uji atau tidak ada jaminan dari pemerintah ya saya pribadi keberatan ya. Harusnya pemerintah bisa menjamin virus ini aman. Kalau tidak bisa menjamin ya ini akan jadi polemik baru lagi nantinya ke depannya. Jadi kalau diwajibkan Bapak mau asal ada? Mau, yang penting ada jaminan dari pemerintah bahwa ini memang sudah teruji dan lolos uji. Tidak ada efek samping gitu ya? Ya, mungkin setiap vaksin akan ada efek samping seperti demam atau dia tergantung reaksi individu masing-masing kan. Iya. Tetapi yang penting kan ini aman. Dalam arti sudah dilakukan pemeriksaan, sudah dilakukan uji coba, kemudian lolos uji. Udah Pak, segitu aja. Baik, terima kasih. Makasih ya Pak, maaf mengganggu Ya. waktunya. Terima kasih Pak. Mbak. Iya, selamat malam. Saya Nadia Azhara Putri, mahasiswa dari Universitas Pakuan Bogor, jurusan Ilmu Komunikasi, meminta waktunya sebentar buat wawancara, boleh? Oke, boleh. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Perkenalan, nama saya Morian NF. Sekarang ini profesinya sebagai apa Mbak? Saya toll collector di PT Jasa Marga. Oh ya Mbak Morian ini, apa sih yang Mbak tahu tentang virus corona atau COVID-19? Virus corona ini suatu penyakit yang disebabkan oleh corona itu sendiri yang baru-baru ini ada di seluruh negeri ya, semua negara ini baru ada ya. Dan virus ini tuh dia menyerang saluran pernafasan dan
sangat bahaya sih menurut saya ya. Terus ada gak kenalan atau kerabat yang terkena virus ini sendiri? Alhamdulillah nggak ada ya. Cuma tapi baru-baru ini ada sih teman saya nih, ada dia katanya sih kena corona itu. Cuman dia lagi isolasi 14 hari. Kemarin sih udah ini sih Isolasi udah mandiri apa di rumah sakit gitu? Dia isolasi mandiri 14 hari. 14 hari, tapi hasilnya terakhir swab alhamdulillah sih dia negatif ya. Terus kalau dampak Mbak Morian sendiri yang rasakan selama pandemi ini apa? Mungkin dari kerja, dari perekonomian, atau Dari individu? pekerjaannya itu sendiri ya. Untuk perusahaannya itu sendiri karena ada corona ini kan ada PSBB itu ya. Jadi untuk pendapatan lainnya itu sendiri agak sepi ya, agak berturun lah. Terus untuk keseluruhan itu kayaknya perekonomian itu sendiri kayaknya merosot banget ya untuk kayak yang di warung-warung itu ya, untuk Belum tempat ada yang makan, di PHK tempat ya. ya betul sekali, di tempat pariwisata itu sendiri kayak karena udah pernah ditutup juga kan ya. Itu aja. Iya itu aja. Terus kalau menurut Mbak Morian nih, upaya yang pemerintah lakukan buat menanggulangi penyebaran virus corona di Indonesia ini belum sih? Udah pas? Menurut saya mungkin pemerintah juga udah berusaha ya semaksimal mungkin. Cuman bagi kita kan kita ngelihat hanya yang kita lihat aja. Ini corona kan banyak yang kena corona. Semakin hari kayaknya semakin banyak. Tapi ada juga yang nggak percaya. Tapi kalau menurut saya sih saya percaya ya. Kalau pemerintah pasti bisa gitu untuk menanggulangi si corona ini. Terus kalau menurut Mbak Morian sendiri nih, upaya apa sih yang benar biar bisa mengurangi penyebaran virus corona? Menurut saya sih 5L ya. 5M maaf. 5M, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, apalagi sih itu ya. Sebentar. Menghindari kerumunan sih yang penting. Udah deh paling itu aja 3M ya. Terus udah dengar belum Mbak ada vaksin buat virus corona ini sendiri? Oh iya, itu kan pro kontra banget ya. Kan banyak hoaxnya nih, katanya bisa bikin muka lumpuh atau apa. Nah itu dia. Untuk saya pribadi, kalau misalnya saya disuruh vaksin, saya mikir-mikir sih ya. Karena itu tadi dampak dari setelah vaksin itu, efek sampingnya banyak banget. Mungkin kalau saya mikir dulu sih. Iya, jadi kalau diwajibkan nih sama pemerintah, Mbak Morian bakal mau apa enggak? Ya kita harus lihat dulu dong si vaksin ini udah paten apa belum ya. Kalau misalnya memang paten, efek sampingnya nggak terlalu yang kayak orang-orang takutin sekarang, mungkin saya ya harus ya karena itu diwajibkan ya. Oke, segitu aja. Makasih ya Mbak Morian udah Oke, berbagi baik. waktunya. Makasih Iya, Mbak. sama-sama. Selamat siang Kak, dengan saya Nadia Azara Putri. Saya mahasiswa dari Universitas Pakuan Bogor. Di sini saya meminta waktunya sebentar buat wawancara, boleh Kak? Boleh. Oke Kak, sebelumnya dengan Kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Desta Octaviani Putri. Saya bekerja sebagai di bidang perhotelan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau wawancara terkait COVID-19 atau virus corona ini Kak. Jadi yang Kakak tahu tentang virus corona ini apa Kak? Kalau menurut saya, virus corona ini emang udah menyebar luas banget ya, sudah mendunia banget. Jadi ini kan emang buat kayak berhadapan atau berdekatan aja itu udah menyebarkan virus. Jadi ini tuh sangat amat berbahaya banget sih kalau buat saya sendiri, ataupun buat orang lain juga ini sangat berbahaya sekali karena udah beberapa ribu nyawa yang ada yang bisa sembuh dan ada yang bisa meninggal juga, karena ini benar-benar bahaya banget sih kalau menurut saya. Virus ini benar-benar virus yang bisa menelan banyak jiwa. Terus Kakak ada pengalaman atau cerita tetangga atau kerabat atau keluarga yang terkena virus ini nggak? Kalau untuk saat ini sih belum ada, cuman emang kadang suka ini ya, jadi kayak simpang siur gitu. Jadi ada yang OTG kayak tanpa gejala, terus ada yang bergejala juga. Cuma untuk saat ini tetangga atau lingkungan sekitar belum ada sih. Kayak gitu. Kalau dampak yang Kakak rasakan selama pandemi ini apa nih? Untuk saya sendiri atau di bidang pariwisata? Di Kakak sendiri boleh, di bidang pariwisata juga boleh. Kalau untuk saya sendiri nih, personal sendiri, kalau misalkan dampaknya itu pertama kayak buat kemana-mana itu jadi parno, jadi kayak takut,
kayak contohnya mau pergi nih kayak ke mall atau misalkan kayak ada urusan yang harus ke bandara, itu kan kayak benar-benar harus safety banget semuanya. Jadi kan kita juga parno. Jadi untuk sementara kayak gak bisa dulu kemana-mana. Terus untuk kayak supermarket ataupun swalayan dan lain-lain itu tutupnya jadi cepet banget. Jadi kalau misalnya ada yang urgent, kita pengen butuh apa-apa tuh kayak bener-bener harus dari pagi atau kita tuh harus nyetok kayak gitu. Kalau untuk diri saya sendiri sih kayak lebih safety, jadi lebih takut aja sih, cuma tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Yang kedua itu untuk bidang pariwisata ya. Untuk bidang pariwisata sendiri pun kayak contohnya nih, kayak di pariwisata di jalur puncak, kita benar-benar kayak down banget semenjak ada virus ini. Ya pertama okupansi semuanya hotel rata-rata semuanya emang bener-bener sih kalau jalur puncak itu contohnya kayak misalkan okupansinya turun banget, yang asalnya biasanya kan musim liburan itu kayak long weekend itu high season di bulan Desember karena Natal dan Tahun Baru nih. Nah itu benar-benar harusnya kan orang-orang pada wisata ya, pada misalkan kayak nginep di hotel atau misalkan main kemana. Nah itu tuh jadi parah banget. Jadi sekarang tuh nggak ada yang kayak gitu karena di batas juga kan, kayak misal di tol Jagorawi itu kan di tes rapid juga harus ada bukti tes rapid. Jadi kan ke kitanya juga parah banget, okupansi perhotelannya tuh kayak benar-benar turun, harus anjlok banget. Terus yang kedua kayak yang kasihan yang udah berkeluarga ya, contohnya kayak misalkan dia udah kerja terus dia punya keluarga harus dirumahkan, itu benar-benar kayak kasihan aja gitu. Maksudnya gara-gara COVID-19 kayak gini, karena gara-gara pandemi dampaknya semuanya kena, rata banget semuanya kena. Jadi kalau buat saya sendiri ini parah banget sih, tahun terparah untuk dinas pariwisata. Terus untuk semua pariwisata tuh ini terparah banget. Terus yang ketiganya, yang biasanya sih waktu pas awal-awal COVID itu gaji kita tuh harusnya kan 100%. Jadi ada yang 30%, ada yang 50%. Kasihan juga yang udah berkeluarga, yang punya angsuran dan lain-lain. Itu benar-benar ini sih, benar-benar bikin sakit banget. Jadi lebih ke perekonomian ya? Ya, ekonomi benar-benar sangat amat down banget, anjlok banget kayak gitu. Untuk belum juga kan protokol kesehatannya juga kayak di hotel-hotel kan harus ada nih protokol kesehatan. Itu juga jadi buat kita kayak aduh, kayak contoh nih misalkan harus beli harus kayak misalkan kayak disinfektan kayak gitu kita harus punya, terus hand sanitizer juga kita harus punya. Sementara yang datang ke hotel itu kan pasti agak-agak takut juga nih. Nah itu buat kita jadi kayak aduh, harus menggunakan protokol kesehatan seperti apa lagi buat orang-orang mau ke hotel kita, menarik gitu. perhatian gitu. Ya kayak gitu. Terus menurut kakak, pemerintah di Indonesia ini udah cukup belum caranya buat menanggulangi penyebaran virus di Indonesia? Kalau menurut saya belum, karena apa? Kita udah lebih dari 6 bulan lebih jalan. Jadi hidup kita tuh kayak berdampingan dengan virus. Harusnya kan kayak sebulan, 2 bulan, 3 bulan aja, kalau emang udah berhasil tuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh harus benar-benar beres semua masalah. Atau enggak vaksin tuh pas COVID datang tuh si vaksin tuh harusnya kan emang benar-benar harus ada. Ini kan baru-baru vaksin ada, itu pun tidak gratis, tapi itu harus bayar. Setahu saya sih gitu, kita harus kayak beli vaksin itu. Jadi kalau menurut saya belum sih, karena nyampe sekarang makin kesini makin meningkat untuk yang terpapar COVID gitu. Jadi kalau menurut kakak, cara yang paling tepat biar bisa memutus penyebaran virus ini tuh gimana? Kalau menurut saya sih ya lebih ke, kita juga gak tahu nih, vaksin belum ada yang coba juga, kurang tahu sih. Vaksin sih lebih diutamakan untuk semua mau misalkan menengah ke atas, mau menengah ke bawah harus gratis sih kayak gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan emang vaksin itu bayar, misalkan kasihan yang menengah ke bawah karena dia belum bisa nih buat beli vaksinnya. Kalau sih yang menengah ke atas sih itu dia masih bisa beli vaksin. Kalau yang menengah ke bawah kan belum tentu juga dia bisa kayak gitu sih. Kalau bisa ya vaksin seluruh Indonesia itu gratis kayak gitu. Berhubung lagi ngomongin vaksin, kan di Indonesia ini vaksinnya udah ada nih ya katanya. Tetapi kan banyak juga berita hoax yang kayak vaksin ada efek samping. Itu kakak sendiri gimana ngadepinnya? Kalau misalkan itu sih kurang tahu juga sih, karena kan emang saya sendiri belum
belum coba ya untuk vaksinnya sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu kan kadang juga berita juga ada yang hoax, ada yang enggak, jadi kurang tahu juga sih kalau untuk itu. Tapi kalau diwajibkan untuk memakai vaksin itu kakak mau? Ya kalau apa salahnya sih untuk coba. Makasih ya kak udah ganggu waktunya. Ya sama-sama. Makasih. Selamat siang kak. Ya, selamat siang. Saya Nadia Azara Putri, mahasiswa dari Universitas Pakuan Bogor, jurusan Ilmu Komunikasi. Meminta waktunya sebentar buat wawancara, boleh kak? Oh iya, silahkan. Sebelumnya dengan kak siapa? Nama saya Mega Ashifa. Profesinya sekarang sebagai apa kak? Saya salah satu pegawai di BNI. Oh gitu kak. Aku mau nanya nih, menurut kakak virus corona atau COVID-19 itu apa sih kak? Menurut yang aku tahu aja ya, kalau coronavirus ini merupakan salah satu virus yang emang pada hari ini tuh banyak ditemukan di mana-mana gitu, menyebabkan pandemi yang berdampak banget buat kehidupan orang banyak gitu sih. Terus ada pengalaman gak kak orang terdekat, kerabat, atau keluarga yang terkena virus ini? Oh, ada beberapa teman aku itu yang emang gak aware gitu sama protokol kesehatan itu yang ditetapin oleh pemerintah, itu beberapa emang positif hasilnya. Ada beberapa yang emang berhasil survive, tapi beberapa juga ada yang gak bisa tertolong gitu. Terus kalau dampak yang kakak rasain selama pandemi apa? Dari pekerjaan, dari individu juga? Oh, kalau dampaknya paling aku jadi kerjanya dari rumah ya, work from home gitu. Kalau misalnya buat orang banyak itu banyak yang di PHK karena emang bisnisnya nggak bisa bertahan gitu. Terus buat anak-anak sekolah juga harus belajar dari rumah gitu. Banyak sih sebenarnya kalau misalnya kita ngerasain dampak yang di negatif banget gitu buat kehidupan sekarang. Kalau menurut kakak pemerintah ini udah cukup belum sih kak upaya yang dilakukannya buat mencegah penyebaran virus di Indonesia? Sebenarnya kalau buat tahapan yang sekarang ini udah cukup baik, cuma kesannya terlambat gitu sih kalau menurut aku. Kayak harusnya kan ini bisa lebih baik lagi kayak negara-negara lain gitu kan buat upaya pencegahannya ya. Tapi kalau buat sekarang udah cukup baik sih, tinggal gimana sih masyarakatnya kira-kira mau kerjasama nggak sama pemerintah dalam pandemi ini gitu. Kalau menurut kakak sendiri nih, cara yang benar tuh gimana sih biar bisa menanggulangi virusnya? Kalau misalnya yang bisa dilakuin sama orang-orang kayak kita gitu, sama masyarakat biasa, ya kita tetap pakai protokol kesehatan Seperti 3M ya kak? ya 3M, kayak cuci tangan gitu kan, jaga jarak, pakai masker. Terus buat jaga kesehatan tuh imun tubuh, makan yang sehat. Kalau misalnya emang tubuh kita udah turun imunnya kayak capek gitu, ya dijaga lagi kondisinya gitu sih. Terus kak udah pernah dengar belum kak ada vaksin kan katanya buat virus corona ini di Indonesia? Oh iya dong. Itu tanggapan kakak sendiri gimana? Kan banyak hoax berita yang nyebar efek sampingnya bahaya, bikin muka lumpuh, apa gimana? Itu tanggapan kakak sendiri gimana? Sejujurnya aku kurang tahu sih kalau misalnya emang dampak atau kayak gimana gitu, karena aku nggak begitu ngikutin. Cuma yang aku tahu emang vaksin ini tuh belum teruji secara klinis ya, katanya ada beberapa tahapan gitu kan ya. Cuma katanya emang belum dipercaya dapat menurunkan kemampuan si corona buat menginjeksi tubuh gitu. Jadi kayaknya kalau buat ditanya aku mau atau enggak, kayaknya aku nunggu hasil yang emang teruji dulu gitu baru aku mau bakal divaksin gitu sih kayaknya. Jadi kalau diwajibkan untuk vaksin kakak harus nunggu dulu ya, ada lisensi atau apa gitu ya? Ya benar. Oke kak, segitu aja. Makasih ya kak, Oh iya, maaf sama-sama. mengganggu waktunya. Iya, Makasih iya. ya kak Mega. Selamat malam. Saya Nadia Azara Putri, mahasiswa dari Universitas Pakuan Bogor, jurusan Ilmu Komunikasi. Mau minta waktunya sebentar buat wawancara, boleh? Boleh silakan. Sebelumnya dengan kak siapa? Dengan saya Fikri. Kak Fikri ini profesinya sebagai apa sekarang? Mungkin sekarang bisa dibilang seorang pengusaha amatiran ya gitu. Berwirausaha di bidang kuliner makanan seperti itu. Saya mau wawancara terkait pandemi saat ini yang ada di Indonesia, bisa kan kak? Boleh silakan. Jadi virus corona atau COVID-19 yang kakak tahu ini apa sih? Virus corona ya. Virus corona itu virus yang emang benar-benar bahaya ya. Virus yang kebanyakan orang kadang menyepelekannya karena virus itu emang benar-benar tidak terlihat, tapi buktinya tuh banyak seperti itu. Banyak korban jiwanya juga, pokoknya banyak yang berubah karena virus itu dalam segala hal. Terus ada pengalaman gak orang terdekat, kerabat atau keluarga yang kena sama virus itu? Kalau di keluarga sih alhamdulillah tidak ada ya, cuma dari teman sih sempat ada juga yang terkena COVID itu. Terus kalau dampak yang kakak rasain selama pandemi ini apa?
Mau Setahu- dari individu atau dari usahanya? Kalau dari usaha sih, dulu kan usaha ini itu adanya itu di tempat rest area ya, rest area itu yang memang benar-benar banyak pengunjung gitu. Dari omset pun kadang cukup lumayan. Tapi setelah adanya pandemi ini, karena kan tempat rest area itu ditutup, akhirnya saya pindah ke dalam perkampungan seperti ini. Terasa banget gitu turunnya dari penghasilan, dari omset situ. Seperti itu. Terus kalau menurut kakak nih, upaya yang dilakukan pemerintah di Indonesia ini udah cukup belum sih buat menanggulangi virus corona ini? Kalau dulu pertama mungkin upayanya ya seperti di rumah saja. Anjuran di rumah saja itu sudah cukup. PSBB ya? PSBB seperti itu cukup terlihat apa ya dibilangnya, sudah benar lah. Cuma dikarenakan mungkin masyarakat juga jenuh ya Ya. dengan anjuran di rumah saja seperti itu, akhirnya membuat masyarakat pun kembali keluar rumah. Terus kalau menurut kakak nih, menurut kakak sendiri upaya yang benar tuh gimana sih buat menanggulangi penyebaran virus corona yang ada di Indonesia? Kalau upaya sih sudah betul sih yang apa yang dianjurkan oleh pemerintah ya, seperti berdiam diri di rumah, terus dengan melaksanakan 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan seperti itu sudah bagus sih, seperti itu. Terus kalau vaksin nih, udah pernah dengar belum kak sebelumnya? Kan di Indonesia ada vaksin corona ya buat, udah dengar belum kak sebelumnya? Vaksin sih dengar-dengar selewat ya, masalah Nah, vaksin itu. Kalau vaksin bagus atau tidaknya sih belum tahu pastinya gitu. Terus kalau misalnya nanti diwajibkan buat vaksin nih, kakak mau apa enggak? Kalau emang sudah terbukti, kalau sudah teruji klinis ya emang itu baik, ya emang itu bagus. Kalau udah ada lisensi gitu ya? Iya, apalagi kalau gratis ya. Iya. Seperti itu. Udah kak, segitu aja, makasih ya. Udah itu aja, nggak ada pertanyaan lain. Makasih ya kak. Ya sama-sama. Sekian video wawancara dari beberapa profesi yang sudah saya tanyai terkait virus corona. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata kalimat yang menyinggung beberapa perasaan orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.